Oke, dan kita sampai sampai juga di edisi Afterthoughts kali ini untuk One Pride Fight Night 37. Dan buat saya setelah 7 bulan, setelah cancellations, setelah pembatalan, reschedule, penjadwalan ulang lagi, akhirnya balik juga. We're back. One Pride MMA itu kembali live, dan ini eventnya itu menurut saya dengan luar biasa, benar-benar luar biasa kali ini. Ada 2 title, dan tetap aja yang buat saya yang jadi highlightnya itu adalah upsetnya dari Gunawan, upset dari Gunawan versus Billy Pasulatan. Tapi biar saya recap aja beberapa dari awal sampai akhir. Kalau yang pertama Zainal Abidin melawan Agung Maulana. Kalau menurut saya sih oke, Agung itu ini Zainal yang kemudian kurang banyak memberikan variasi, kurang variasinya, tapi dia mulai dengan jab, dia bermain dengan bagus. Tapi kenapa kok tidak berkembang? Dari permainannya yang tidak berkembang dan monoton itu kemudian mulai terbaca, dan Agung mulai menemukan jaraknya sampai akhirnya di akhir ronde pertama pun sudah mulai banyak mendapatkan solid shots, dan sampai di ronde kedua dia menemukan percaya diri untuk kemudian membawa permainan ke bawah dan kemudian mengakhirinya dengan ground and pound dengan cepat. Jadi good job. Saya lihat juga good job untuk Agung Maulana. Dan untuk pindah kelasnya kita lihat saja, lightweight itu merupakan satu kelas yang juga ketat. Jadi ya, kita will see. Saya berharap bisa melihat lebih banyak lagi dari Agung di situ di kelas lightweightnya. Oke, kemudian kedua dari fightnya untuk antara Winardi melawan Aditya Ginting. Nah, ini beberapa hal saja yang terlihat. Satu adalah namanya pengalaman, ya memang berpengaruh. Winardi yang sudah berpengalaman itu kemudian bisa melakukan adjustment, membaca situasi dengan cepat, dan melakukan penyesuaian juga dengan cepat. Itu yang namanya pengalaman, ya seperti itu. Dan yang pertama membaca situasi dengan baik itu adalah dia. Dan walaupun Aditya Ginting kemudian melakukan adjustment, penyesuaian, tapi juga akhirnya bisa di counter lagi dan menjadi permainan, dan pertarungan ini juga tetap jadi kompetitif. Oke. Tapi yang kedua yang kelihatan adalah kebiasaan lama itu susah berubah. Old habits die hard. Aditya itu memang dari dulu sudah terkenal kalau menurut saya memang mulainya pelan. Dari fight sebelumnya walaupun menangnya keren, tapi dia akan kepepet dulu. Dia akan mulainya itu sepertinya kalau saya bilang seperti orang kalau jagoan, pasti jagoannya kalah dulu pertama. Nah, ini dia juga nggak pernah tuh mulai mendominasi dari right out of the gate kemudian menyerang, itu jarang. Dia pasti akan ada mulai pelan. Biasanya dia akan sedikit banyak dia akan pada posisi yang tidak menguntungin, baru habis itu comeback di ronde di agak belakangan. Dan ini yang kemudian saya rasa ini yang kemudian malah costing yang membuat dia bisa kalah pada decision kali ini. Tapi secara hard saya lihat permainannya dengan adjustment yang ada, dan terakhir di 2 menit terakhir, that was one hell of a shot, that was one hell of a fight, luar biasa benar-benar. Kedua fighter Winardi dan Aditya itu benar-benar menunjukkan hard, jual beli pukulan, nggak ada yang mundur ya, pokoknya both keduanya going for the finish, luar biasa benar. Tapi kembali dan ketiga co-main eventnya, menurut saya ini yang the biggest upset dan a true underdog story. Kenapa kok true underdog nih? Mungkin yang buat ingetin aja. Jadi Billy itu sebelum masuk ke fight ini,
Billy itu baru aja kalah sama Brando untuk memperebutkan siapa yang akan menantang Gunawan. Pada saat yang bersamaan, Gunawan itu juga jadi fighter One Pride yang paling dominan. Coba bayangin aja gini. Dia punya win streak paling panjang 10 kali. Nggak ada fighter lain yang punya 10 kali menang berturut-turut di One Pride MMA. Satu. Kedua, dia juga dia itu sekarang active fighter yang sampai kalah ini. Pas sebelum kalah ini dia itu yang punya memegang sabuk itu sampai 1000 hari. Sementara itu hanya ada 3 orang dan semuanya kalah pada saat title defense, pertahanan gelar lewat hari ke-1000-nya itu semuanya kalah. Sudah ada 3 orang. Nomor 1 adalah Rudy Ahong Gunawan, kedua adalah si JK Saragi, dan yang ketiga ini adalah Gunawan. Jadi Billy ini dan yang sama, Billy ini kemudian datang itu dengan menghadapi champion yang dominan atau mungkin bahkan paling dominan, dan dia menang pun dengan cara, dan dia menang pada saat dia baru aja kalah. Dan dia udah menghadapi dan dia baru aja kalah. Terus habis itu ketiga, dia menangnya juga dengan cara yang tidak disangka-sangka. Pakai submission dari bawah. Submission udah dan kalau nggak disangka, kalau nggak upset, dan kalau nggak itu bukan jadi namanya underdog story, apalagi. Bener-bener hebat. Nggak disangka-sangka nih orang. Jadi selamat buat Billy. That was one hell of a fight. Kalau Aeb yang terakhir main eventnya Aeb lawan Lamhot, kentang sih kalau saya bilang. Kenapa? Fightnya udah bagus, kompetitif. Ada ronde pertama sepertinya Aeb sudah kepepet sampai ngelakuin sesuatu yang jarang atau mungkin malah nggak pernah dia lakuin. Dia nggak pernah lakuin takedown. Akhirnya dia ngelakuin takedown. Tapi kelihatannya yang ronde pertama sepertinya dia out of desperation gitu. Sepertinya dia udah panik, dia coba down. Nah kalau yang terus habis itu ronde kedua keadaannya mulai dia adjustment, melakukan penyesuaian, dan kayaknya PD-nya udah mulai balik lagi. Dan ronde ketiga nih dia baru ada takedownnya sepertinya direncanakan. Tapi seperti tarik ulur, pukul, tendangan, semua pukulannya masuk, tendangannya masuk, banyak terjadi jual beli. Kemudian ada cut. Udah gitu, dan yang cut ini bikin doctor stoppage. Dan gini, kalau doctor stoppage yang biasanya itu kan dilihat cut itu karena memang juga apakah dari cutting elbow, apakah itu dipukulin sampai habis itu ada cut. Ini nggak ada cut, 3 ronde full tidak ada cut. Terus habis itu mendadak ada satu pukulan yang tidak kena telak, persis kena kepala Lamhot, dan itu udah cutnya pas yang bisa bikin yang kemudian bisa bikin doctor stoppage. Ya kayak gimana ya, title fight kan kita maunya yang pasti. Kok ini sepertinya kok jadi nggak pasti amat gitu. Sayang gitu seperti ini. Dan saya berharap, padahal game plan-nya sudah bagus, sudah terjadi masing-masing juga sudah, itu fight-nya sudah bagus, masing-masing juga sudah memberikan yang terbaik, dan terjadi dan it's very competitive, sangat kompetitif. Kemudian tapi hasilnya harus berakhir dengan seperti tadi, yang kayak, dan karena inkonklusif tadi, saya juga berharap bahwa
kedua fighter ini kemudian bisa bertemu lagi dan dengan persiapan penuh dan tidak berakhir lagi dengan seperti ini, dan lebih pasti gitu, lebih memberikan kesimpulan. Jadi jangan nanggung lagi gitu. Jadi aku juga nggak sabar nih udah ketemu ngeliat fightnya seperti apa. Jadi gitu. Oke, jadi begitu aja afterthoughts atau pemikiran saya untuk One Pride Fight Night 37 ini. Dan bagaimana pendapat teman-teman semua? Sign off below on the sound off below on the comments di comment section, dan tentu saja jangan lupa untuk like and subscribe, dan kita sampai jumpa lagi pada kesempatan yang berikutnya.